Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Anda kembali di iNews Pagi pemirsa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut pelaku aksi teroris di Mabes Polri terafiliasi ISIS. Sementara Ketua PBNU ini menyatakan bahwa aksi teroris jangan dikaitkan dengan agama apapun. Kurang lebih jam 16.30 tadi ada seorang wanita yang berjalan masuk dari pintu belakang, kemudian yang bersangkutan kemudian mengarah ke pos gerbang utama yang ada di Mabes Polri. Yang bersangkutan kemudian menanyakan di mana keberadaan kantor pos dan kemudian diberikan pelayanan oleh anggota dan ditunjukkan arah kantor pos tersebut. Kemudian wanita tersebut meninggalkan pos tersebut, namun kemudian yang bersangkutan kembali dan kemudian melakukan penyerangan terhadap anggota yang ada di pos jaga dengan melakukan penembakan sebanyak 6 kali. 2 kali tembakan kepada anggota yang ada di dalam pos, 2 kali yang ada di luar, dan menembak lagi kepada anggota yang ada di belakangnya. Kemudian terhadap tindakan tersebut dilakukan tindakan tegas terukur terhadap yang bersangkutan. Kemudian dari hasil olah TKP ditemukan identitas yang bersangkutan bernama ZA, umur 25 tahun, alamat di Jalan Lapangan Tembak, Kelapa II Wetan, Kecamatan Ciratas, Kota Jakarta Timur. Kemudian kita cek berdasarkan identifikasi sidik jari dan face recognition, ternyata memang identitasnya sesuai. Kemudian dari hasil profiling terhadap yang bersangkutan, maka yang bersangkutan ini adalah tersangka atau pelaku lone wolf yang berideologi radikal ISIS yang dibuktikan dengan postingan yang bersangkutan di sosial media. Tersangka ini mantan mahasiswa di salah satu kampus dan drop out pada saat di semester 5. Kemudian dari hasil pendalaman dan penggeledahan kita dapatkan beberapa temuan terkait dengan barang yang dibawa. Mungkin rekan-rekan tadi lihat yang bersangkutan membawa map kuning, di dalamnya ada amplop bertuliskan kata-kata tertentu. Dan kemudian juga yang bersangkutan memiliki Instagram yang baru dibuat ataupun diposting 21 jam yang lalu, di mana di dalamnya ada bendera ISIS dan ada tulisan terkait dengan masalah bagaimana perjuangan jihad. Kita temukan juga pada saat penggeledahan di rumahnya surat wasiat dan ada kata-kata di WA grup keluarga bahwa yang bersangkutan akan pamit. Jadi saya sudah perintahkan kepada Kadensus untuk mendalami dan mengusut tuntas terhadap kemungkinan adanya kelompok jaringan yang terkait dengan
tersangka ini. Oleh karena itu, sekali lagi dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada seluruh anggota untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, tingkatkan kewaspadaan, tingkatkan sistem pengamanan baik di markas komando maupun pada saat melaksanakan tugas di lapangan. Jadi kami minta untuk rekan-rekan seluruhnya tetap memberikan pelayanan total kepada masyarakat. Kemudian saya sampaikan juga bahwa sampai hari ini terkait dengan pengungkapan bom yang kita lakukan, kejadian bom di Makassar sampai dengan hari ini sudah kita amankan 13 orang, di mana 1 orang atas inisial W adalah pelaku otak pengerakit bom. Ini sudah kita amankan. Kemudian di Jakarta sendiri saat ini sudah kita amankan 5 dan di Bima 5 juga. Sehingga total sampai hari ini ada 23 orang dari 3 tempat tersebut. Dan ini akan terus kita kembangkan dan kita usut sampai tuntas. Mungkin demikian sementara yang bisa kita sampaikan, dan nanti untuk perkembangannya akan kita informasikan lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini fenomena lone wolf menjadi pekerjaan rumah yang luar biasa besar bagi kita semua selaku warga bangsa. Kenapa? Karena lone wolf tidak mudah dideteksi. Mari tingkatkan kewaspadaan. Mari kita tidak takut sama teror. Karena target utama terorisme adalah rasa takut. Rasa takut itu kalau dikelola bisa menjadi satu kekacauan, instabilitas. Kita tetap tidak takut. Mari kita lawan bersama. Mari kita bergandeng tangan untuk memperkokoh kebersamaan dan menjadikan keragaman sebagai kekuatan untuk membangun peradaban bangsa. Harus dikutuk keras. Agama apapun tidak membenarkan kekerasan. Serangan yang dilakukan oleh seseorang di Mabes Polri yang merupakan institusi negara, pengayom masyarakat, menjadi bagian dari unsur penegak hukum, dengan dalih apapun tidak bisa dibenarkan. Negara kita negara damai, Darussalam, bukan Darul Kufar, bukan negara kafir. Negara yang didirikan atas dasar kesepakatan para pendiri negara, Mu'ahadah Watoniyah, negara yang sah dalam pandangan agama Islam. Oleh karena itu, siapapun yang melakukan tindak kekerasan, apalagi melakukan teror dengan mengatasnamakan agama, saya pastikan itu bukan ajaran agama. Agama sekali lagi tegas melarang seseorang melakukan tindakan kekerasan, apalagi aksi teror. Pemirsa, teror di markas besar Polri Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan terjadi sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. 1 dari 2 pelaku teror dilumpuhkan dengan tembakan. Markas Besar Polisi Republik Indonesia diserang. Seorang perempuan mendatangi pos penjagaan Mabes Polri. Dari rekaman kamera pengawas, ia terlihat membawa sebuah pistol dan diarahkan ke sejumlah polisi yang berada di dalam pos. Kontak senjata sempat terjadi. Perempuan ini akhirnya dilumpuhkan dengan tembakan. Teror Mabes Polri ini terjadi pada Rabu sore sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sejumlah informasi menyebut pelaku sebanyak 2 orang. 1 orang telah dilumpuhkan, sementara seorang lainnya telah ditangkap.
Peristiwa penembakan terjadi tak jauh dari gedung utama tempat Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bekerja dengan sejumlah asisten Mabes Polri. Akibat aksi teror ini, Mabes Polri siaga 1. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Program deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT di Cisarua, Puncak Bogor, Jawa Barat diwarnai tangis haru saat sejumlah korban ledakan bom bertemu belasan mantan pelaku tindak terorisme. Sementara terkait jaringan teroris Makassar, BNPT memastikan pola JAD kini merekrut anggota melalui usia milenial. Kejadian bom itu saya kehilangan mata saya jadi... Sejumlah korban ledakan bom tak kuasa menahan tangis haru saat mengikuti program deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Teroris di daerah Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tangis para peserta pecah lantaran mengenang masa kelam terdahulu dan dipertemukan langsung dengan mantan para pelaku teror. Selain mempererat silaturahmi, keduanya juga dibekali sertifikat serta modal usaha untuk melanjutkan kehidupan yang lebih mandiri. Usai menjalani program deradikalisasi, para mantan pelaku teror ini berpesan dan meminta masyarakat agar waspada terhadap paham radikal. Lantaran doktrin jaringan teroris dinilai jauh dari intisari akidah agama. Jangan gampang terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman radikal. Karena saya lebih tahu yang udah pernah terlibat langsung yang diutamakan masalah keterlibatan jalin jantau, masalah tempat pelatihan militer itu. Jadi pemahaman itu sangat jauh dengan akidah ahli sunnah wal jamaah yang intinya. Sementara terkait kasus teroris Makassar, BNPT memastikan jaringan JAD lama membentuk pola sel baru dengan rekrutmen anggota usia milenial sebagai pengantin. Pasalnya, motif jaringan JAD merekrut Pasutri pelaku bom bunuh diri dijejali doktrin sebagai bulan madu, lantaran belum lama menikah di usia muda. Kalau kaum milenial itu adalah yang paling dirasakan paling efektif untuk aksi-aksi seperti ini. Kalau orang tua udah mikir nggak mau lagi, tapi kalau anak muda, ya pasti dia langsung telan itu. Hingga kini, kepolisian terus memburu jaringan teroris Makassar yang disinyalir tersebar di sejumlah kota besar. Pemerintah meminta masyarakat bersama-sama aparat memerangi potensi dan sel-sel paham radikalisme. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pasukan gabungan TNI Polri juga melakukan pengamanan jelang perayaan Paskah di 36 gereja di Kota Solo, Jawa Tengah. Polisi menyiagakan penembak jitu dan penjinak bahan peledak dari Polda Jawa Tengah. Sebanyak 500 personil gabungan dari unsur TNI Polri disiagakan untuk pengamanan Paskah menyusul peristiwa bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar pada Minggu lalu. Personil akan disiagakan mengamankan 36 gereja di Solo menjelang dan usai perayaan Paskah. Pasukan khusus juga dilibatkan membantu pengamanan dalam skala besar, seperti Kopassus, TNI AU Lanut Adi Sumarmo, Brimob hingga detasmen polisi militer. Penembak jitu dan penjinak bahan peledak juga akan diterjunkan. Kalau saya hampir keseluruhan saya anggap rawan. Kenapa? Dengan kita asumsinya rawan, maka kita selalu meningkatkan kewaspadaan. Kita tidak underestimate, sehingga kita menganggap ini penugasan baru. Dengan menganggap penugasan baru bahwa semangat kerjanya itu beda dengan yang menganggap ini rutinitas. Cara bertindaknya nanti kita tetap menempatkan personil secara stasioner. Artinya Polisi dan TNI menjamin keamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah Paskah. Polresta Solo telah berkoordinasi dengan pemuka agama dan pengurus gereja terkait pengamanan persiapan jelang Paskah. Penerapan protokol kesehatan juga turut menjadi perhatian saat rangkaian perayaan Paskah. Dari Solo, Jawa Tengah, koresponden iNews Septian Toro melaporkan. Tangki milik Pertamina RU 6 Balongan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat hingga hari ketiga belum bisa dipadamkan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut.